Oke teman-teman, pada video kali ini saya bahas lagi tentang pengisian dokumen K di Reksosek 2022. Nah, untuk pengisian dokumen K kali ini saya bahas tentang pengisian keterangan sosial ekonomi di anggota keluarga di poin B, atau itu pendidikan ya teman-teman ya. Untuk pengisiannya seperti apa dan bagaimana, nah teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah, langsung saja teman-teman, saya pun di sini sudah memegang kertas dokumennya ya teman-teman ya. Di sini sudah jelas ada pendidikan anggota keluarga usia 5 tahun ke atas. Nah ini ya, nah itu teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya di nomor 412 ya teman-teman ya, ada partisipasi sekolah, yaitu isikan kode. Artinya teman-teman untuk bisa mengisi kodenya ada pilihannya, yaitu 1 tidak atau belum pernah sekolah, yang kedua ada masih sekolah, dan yang ketiga ada tidak bersekolah lagi. Nah, ini di sampingnya ada box, teman-teman bisa mengisi salah satunya ya, antara 1, 2, dan 3. Nah, misalkan saya contohkan ya teman-teman ya, untuk anggota keluarganya misalkan di bagian yang ini ya, yang ini misalkan. Nah, ini misalkan saya sampel contoh, misalkan namanya Rudi ya. Rudi ini kepala keluarga dan statusnya dulu itu tidak sekolah, misalkan seperti itu. Dan selanjutnya yang sampingnya, yang box ini sebagai contoh Eva. Nah, Eva ini dulu pernah sekolah hingga SMP dan lulus ya. Dan selanjutnya di sini ada Budi. Budi ini pun sudah lulus ya, sudah lulus ke jenjang S1. Dan selanjutnya di bagian yang ini Risa, misalkan Risa masih sekolah SD, misalkan masih kelas 5 misalkan ya. Dan selanjutnya di sini sampingnya misalkan Meli. Nah, Meli ini belum sekolah, masih umur 2 tahun. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk pengisiannya bagaimana? Nah, di sini saya ambilkan sampel ya teman-teman ya. Cara pengisiannya bagaimana? Nah, di sini sudah jelas ya. Misalkan yang ini ya, namanya Rudi ya. Rudi itu tidak sekolah. Nah, di sini ada pilihannya 1, 2, dan 3. Teman-teman di sini pilih 1 ya. Nah, jika di sini berkode 1, nah ini ada tulisannya, ada panduannya itu. Jika ini berkode 1 berarti ke bawahnya hingga 415 ini dikosongkan ya teman-teman ya. Artinya akan dilanjutkan ke nomor 416. Artinya yang ini dikosongkan, karena jika kalau kodenya 1. Sudah paham ya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya yang sampingnya. Yang sampingnya ini adalah Eva teman-teman. Nah, Eva ini adalah sudah lulus sekolah, yaitu di SMP ya, istrinya si Rudi misalkan teman-teman. Nah, ini sudah lulus SMP. Jadi teman-teman jika lulus SMP ini bisa pilih salah di sini ya, ada pilihannya. Berarti di 08 ya teman-teman ya. Di sini teman-teman pilih 3 karena sudah tidak bersekolah dan dulu berstatus lulus SMP. Berarti di sini 08 ini yang jenjang dan jenis pendidikannya tertinggi. 08 ini akan adalah ijazahnya. Dan ini yang nomor 414 itu karena sudah lulus dan sudah tamat, jadi pilih 8 ya teman-teman ya. Tulis 8 ya, ini ya teman-teman ya, 8. Oke, paham ya, ngerti ya, statusnya seperti ini. Ini istrinya si Rudi, si Evanya. Dan selanjutnya teman-teman yang sampingnya yang tadi katakan si Budi ya teman-teman ya. Budi
Adi ini sudah lulus S1 teman-teman. Nah teman-teman bisa pilih karena sudah lulus dan tidak bersekolah lagi teman-teman. Di sini tulis angka 3 ya, ini akan tidak bersekolah lagi. Dan selanjutnya di poin 413 yaitu jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah sedang diduduki. Nah S1 ini yang tertinggi teman-teman, berarti teman-teman cari yang S1, berarti poin nomor 19. Dan di bawahnya ini adalah kelas tertinggi dan pernah sedang diduduki, berarti ini sudah lulus ya. Karena sudah lulus dan sudah tamat, berarti pilih tulis angka 8. Dan selanjutnya di poin 415 ini kepemilikan ijazah tertinggi yang tadi S1 teman-teman, yaitu 19. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kelanjutannya yang sampingnya yang tadi saya katakan si Risa teman-teman. Risa ini adalah masih sekolah SD dan masih kelas 5 ya teman-teman ya. Ini masih sekolah dan masih sekolah kelas 5 di SD. Berarti teman-teman pilih di partisipan sekolah ini pilih yang 2 ya teman-teman ya, karena masih sekolah, ditulis 2. Nah kira-kira seperti itu. Dan bawahnya jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah sedang diduduki. Nah ini tadi yang dikatakan yaitu kelas 5 teman-teman. Bukan, maksud saya ini teman-teman, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah sedang diduduki, berarti dia itu masih sekolah SD teman-teman. Berarti cari di sini yang keterangan SD, berarti 03 teman-teman, karena masih sekolah SD yang tertinggi. Dan yang bawahnya kelas, nah ini yang dimaksud kelas, berarti tadi yang dikatakan masih kelas 5. Yang bawahnya ijazah STTB dan tertinggi, dia itu belum memiliki ijazah teman-teman, karena masih sekolah SD. Nah jadi pilih tulis 23 ya teman-teman ya, yang ini ya, tidak punya ijazah SD, yaitu 23. Nah kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman yang sampingnya yang tadi saya katakan sampelnya namanya Meli ya. Meli itu anak yang ketiga dan dia itu masih ini ya, umur 2 tahun ya, artinya dia pun belum sekolah. Nah kalau masih umur 2 tahun tidak perlu ditulis ya teman-teman ya, karena sudah jelas ya di sini pendidikan anggota keluarga usia 5 tahun ke atas. Jadi dikosongkan saja si Melinya teman-teman. Nah karena dia itu belum umur di atas 5 tahun. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk pengisian keterangan sosial ekonomi di anggota keluarga pada poin B yang berkaitan dengan pendidikan. Sudah jelas pendidikan anggota keluarga usia 5 tahun ke atas. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.